Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dzul arsy rafi'un darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil ma'ad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma iftah lana qulubana wa alihna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, ayyuhal asatidzah rahimakumullahu jami'an rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nikmat iman Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Maka marilah kita gunakan nikmat yang banyak ini dalam rangka untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini usini wa iyyakum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada saya pribadi dan kepada antum semuanya, kita semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita ingat kembali tentang pentingnya bekal spiritual sebagai seorang pemimpin. Makna spiritual sebagaimana yang ada dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, spiritual ini adalah berkaitan dengan rohani, batin, kejiwaan, mental, yang mana itu adalah merupakan lawan dari fisik, jasmani dan material. Dan kita sudah sama-sama ketahui bahwasanya Islam ini adalah agama yang menekankan kehidupan yang seimbang antara jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Ada tawazun yang penting yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Dalam hal kebutuhan jasmani kita penuhi, demikian pula kebutuhan rohani. Dalam hal dunia kita perhatikan, akhirat apalagi. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, di surat Al-Qasas ayat 77. Kita semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pemimpin. Apakah dalam level kepemimpinan yang paling rendah, yaitu memimpin diri kita sendiri, sampai kita memimpin dalam skala yang luas sampai ke tingkat negara, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Bahwa amanah kepemimpinan itu adalah amanah yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dipegang dengan sebaik-baiknya, dengan penuh tanggung jawab. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW memberikan sebuah ilustrasi kepada kita. Beliau bersabda,
innaman nasu kal ibilil mi'ah la takadu tajitu fiha rahilah. Sesungguhnya manusia itu seperti unta sebanyak 100. Hampir-hampir tidaklah engkau dapatkan di antara unta-unta tersebut seekor pun yang layak untuk ditunggangi. Hadis muttafaqun alaih. Yang dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari menyampaikan syarahnya bahwa makna hadis ini adalah engkau nyaris tidak mendapati di antara ratusan ekor unta ini yang layak untuk dijadikan tunggangan. Karena unta yang layak dijadikan tunggangan sepatutnya yang jinak dan mudah nurut. Demikian pula nyaris tidak akan kau dapati di antara ratusan manusia yang layak untuk dijadikan sahabat yang sudi menolong temannya dan lembut terhadap orang yang ada di dekatnya. Jadi dalam hadis ini ada sebuah tasbih permisalan manusia seperti unta. Kalau di antara 100 unta, hampir saja satu tidak ada yang layak untuk dijadikan sebagai rahilah, sebagai tunggangan. Demikian pula dalam berinteraksi sosial selama ini di masyarakat, bisa jadi kita dapatkan seperti itu. Di antara 100 orang mungkin kita belum menemukan satu orang yang amanah, yang bisa dijadikan sebagai partner, sahabat, ataupun teman dalam sebuah aktivitas dakwah dan lain-lain. Ini adalah sebuah peringatan dan tadzkirah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita untuk kita jadikan sebagai pelajaran. Bekal yang terpenting bagi seorang pemimpin itu adalah menjaga ruhiyahnya, menjaga spiritual. Kekuatan hubungan kita dengan Allah harus selalu kita tingkatkan. Bahwasanya ar-ruhiyah qabla dakwah. Meningkatkan ruhiyah itu kita lakukan sebelum berdakwah, menyampaikan kebenaran, seperti pentingnya berilmu sebelum beramal. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu, pastinya dia tidak bisa memberi sesuatu. Orang yang tidak memiliki ilmu, dia tidak bisa memberikan ilmu kepada orang lain dan dia tidak bisa beramal. Begitu pula orang yang belum membekali dirinya dengan ruhiyah, maka dia susah untuk menyampaikan, memberikan dakwah kebenaran kepada orang lain. Waktu, ilmu, pengalaman, kemampuan, uang kita semua sangat terbatas. Sedangkan kebutuhan, keinginan, cita-cita kita begitu banyak sekali. Itu semua tidak mungkin dapat kita dapatkan jika kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang maha pengasih dan penyayang. Dialah yang dapat mengabulkan doa-doa kita dan kita sangat membutuhkan pertolongannya. Kita manusia adalah makhluk yang fakir, yang miskin, yang sangat membutuhkan. Sedangkan Allah adalah yang maha kaya. Ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Maka kita minta pertolongan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Marilah kita berqudwah kepada Rasulullah SAW. Bagaimana pada saat beliau semakin berat beban dakwah di awal era dakwah Islam ini, maka justru beliau diperintahkan Allah untuk melakukan sholat malam sampai 1 tahun sebelumnya. Luar biasa. Dakwah semakin berkembang pesat dari yang dulunya kaum muslimin sedikit dan dicaci maki. Perang Badar hanya diikuti oleh sekitar 315 orang saja. Tetapi dalam waktu 7 tahunan
yaitu pada Fathu Makkah tahun 8 Hijriah sudah menjadi 10.000 orang. Inilah rahasia para rasul dan sahabatnya dulu. Waktu kita sama-sama 24 jam dengan mereka, kebutuhan juga tidak kalah sedikit dengan mereka, akan tetapi mengapa mereka menjadi generasi yang terbaik, sukses dunia dan akhirat, tetapi kita memenuhi kebutuhan dunia saja sulit? Maka marilah kita belajar dari sejarah bagaimana keberhasilan para rasul mendakwakan risalah tauhid, risalah yang telah disampaikan Allah untuk diteruskan kepada umatnya. Di antaranya, mari coba kita belajar kepada sosok Nabi Daud alaihi salam. Sampai-sampai Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengikuti Nabi Daud dalam hal kesabarannya. Allah mengatakan dalam ayat Al-Quran, istir ala ma yakuluna wadhkur abdana Dawud dzal aidi innahu awwab. Bersabarlah wahai Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan ingatlah akan hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan, sungguh dia sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Al-Muyassar disebutkan, tafsir singkat dari ayat ini, sabarlah wahai Rasul atas apa yang mereka katakan dari perkataan yang tidak kamu sukai, dan ingatlah hamba kami Daud pemilik kekuatan atas musuh-musuh Allah dan selalu sabar menaatinya. Sesungguhnya dia bertaubat dan kembali kepada apa yang diridhai Allah. Dalam ayat ini mengandung hiburan kepada Rasulullah SAW ketika beliau dalam berdakwah tidak mendapatkan respon dari orang-orang Quraisy, tidak dihiraukan, bahkan mendapatkan intimidasi dari mereka. Maka sesungguhnya generasi sebelumnya para Rasul juga sama, tetapi mereka bersabar. Dalam hal ini Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang sebenarnya dari latar belakang biasa-biasa. Beliau adalah seorang penggembala. Tetapi ada suatu momentum di mana suatu saat Bani Israel ingin kembali ke Palestina. Ternyata saat itu Palestina dikuasai oleh seorang raja yang zalim yang bernama Jalut. Maka Bani Israel ini meminta kepada nabi mereka yang bernama Nabi Samuel untuk diutuskan seorang raja yang bisa memimpin peperangan merebut kembali Palestina saat itu. Maka Nabi Samuel ini menunjuk seorang yang biasa-biasa saja dari kalangan yang biasa yang bernama Tolut. Nah, pada saat ditunjuk Tolut itulah kaum Bani Israel memberikan penolakan, ya, karena Tolut ini tidak punya latar belakang nasab yang baik, ya, karena jalur antara Bani Israel yang hidup saat itu kaum Yahudi, ya, dengan Tolut itu berbeda. Walaupun mereka sama-sama keturunan Nabi Yakub, tapi berbeda, ya, dari nasab yang mereka miliki, dan juga dari latar belakang kekayaan yang biasa-biasa saja dari orang yang sederhana. Nah, tetapi Nabi Samuel memberikan keyakinan bahwasanya Tolut inilah yang diberikan tabut, yaitu kotak yang di situ adalah berisi kitab Taurat yang hilang lama, ya. Dan akhirnya mereka mau berperang bersama dengan Tolut, tapi mereka tergoda oleh sungai. Mereka banyak yang minum padahal sudah diberikan larangan, dan hanya sedikit sekali yang bisa bertahan. Nah, pada saat pasukan yang kecil ini berhadapan dengan Jalut, disitulah ada sebelum peperangan sebuah tantangan dari Jalut. Siapa di antara kalian yang berani melawanku satu lawan satu? Maka Bani Israel satu sama lain saling menoleh, siapa di antara mereka? Maka saat itu Nabi Daud yang sebenarnya bukan termasuk pasukannya si Tolut itu, beliau adalah seorang penggembala yang ikut berperang, menawarkan dirinya. Awalnya pada hari pertama ditolak karena
penampilannya tidak meyakinkan, tapi hari kedua diizinkan. Nah, saat itu Nabi Dawud sudah menjadi seorang yang mukmin. Dia yakin Allah yang memberikan kekuatan dan kemenangan walaupun tidak punya senjata. Dia hanya punya tongkat dan batu bata yang biasa untuk mengusir kambingnya. Tapi dia dengan kekuatan, keyakinan, iman pada Allah itulah menghadapi Jalut yang sudah memiliki pengalaman perang dan memakai baju besinya, pakai persenjataan yang lengkap. Tapi Daud tidak gentar. Maka saat itulah Nabi Dawud mengambil batu bata dan dibuat untuk senjata, dimasukkan ke ketapelnya dan dilemparkan satu kali dengan izin Allah. Maka tumbanglah, kena jidatnya Jalut, dan sekali itu tumbang, tewaslah Jalut. Maka pasukannya pun menjadi gentar, walaupun pada akhirnya mereka perang, tapi akhirnya mereka kalah kocar-kacir. Sejak saat itulah Nabi Dawud mendapatkan hadiah dari si raja, dijadikan menantu dan dijadikan sebagai pimpinan pasukan. Tapi Nabi Dawud tidak bangga dengan itu. Beliau justru berangkat ke bukit, mengasingkan diri, bertafakur alam, ya. Kemudian pada akhirnya beliau mendapatkan kitab Zabur, dianggap sebagai seorang rasul. Itu tidak membuat Dawud menjadi hurur, menjadi ujub. Beliau mendapatkan kemenangan demi kemenangan, kemudian diangkat menjadi rasul. Bahkan nantinya ketika Talut ini meninggal dunia, yang mewarisi tahta kerajaannya adalah Nabi Dawud berdasarkan pilihan masyarakat saat itu. Beliau mendapatkan prestasi kepemimpinan dalam bidang agama, kemudian kepemimpinan dalam bidang pemerintahan, tetapi tidak membuat Nabi Dawud lengah. Beliau semakin tunduk, semakin syukur, semakin tawadhu. Bahkan terus beliau melakukan puasa. Puasa Nabi Dawud, sehari puasa, sehari tidak, itu adalah kita warisi dari beliau. Masya Allah, luar biasa ya. Dalam puncak karirnya, tapi justru semakin tunduk, dan itu terwariskan kepada putranya. Nabi Dawud punya kelebihan, bisa melunakkan besi sehingga beliau bisa membuat baju besi. Kemudian juga bisa bicara dengan binatang-binatang, yang itu diwariskan kepada putranya Nabi Sulaiman. Itulah karunia yang diberikan Allah kepada Nabi Dawud, yang selalu tawadhu dan bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah terkait dengan pembinaan mental spiritual ini. Islam mengajarkan hal-hal sebagai berikut, bahwa dalam beragama, khususnya dalam ibadah, tidak hanya melibatkan faktor fisik saja, sebagaimana yang terdapat dalam ajaran ibadah ritual seperti sholat, kita berkorban, dan haji dengan berbagai gerakan, bacaan dan sebagainya. Itu bukan hanya semata-mata gerakan fisik, namun hendaknya tidak berhenti hal-hal yang bersifat fisik saja, kasat mata dan ritualitas tersebut telah dilaksanakan, bukan, melainkan harus disertai dengan memahami dan menghayati pesan mental spiritualnya, yakni aspek kerohanian, spiritual, kesadaran batiniah, kemampuan melihat dengan mata batin atau hati murni tentang ayat-ayat Allah, bukti kekuasaan dan kasih sayangnya, bisikan ilahiyah, pancaran taufik, hidayah dan cahayanya, karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan kembali kepadanya, menjalani kehidupan di alam kubur, pertanggungjawaban nanti di akhirat. Melalui kesadaran mental spiritual yang dilandasi keimanan ini, diharapkan memunculkan sikap jujur, amanah, selalu mengerjakan kebaikan, ikhlas, syukur, ridho, tawakal, ridho, qanaah, suka menolong, berbaik sangka, ramah pada lingkungan, kerja keras dalam kebaikan dan sebagainya. Jadi akhlak-akhlak yang mulia itu tercermin dari ibadah-ibadah mahdhah itu. Ibadah ritual seperti sholat, puasa, korban, haji dan sebagainya harus mampu melahirkan nilai-nilai mental spiritual ini. Kita perlu belajar ya tentang kegagalan pemimpin.
Gagalnya seorang pemimpin itu bisa dilihat dari kualitas ruqyahnya. Pandangan ini tidak berdasar pada teori apapun, melainkan murni berdasarkan apa-apa yang Allah wahyukan di dalam Al-Quran. Bahwa kualitas ruqyah ini hanya bisa dinilai secara murni oleh setiap pribadi mujahid dakwah itu sendiri. Karena kualitas ruqyah itu sangat berhubungan kuat dengan kemurnian niat, ketulusan cita-cita, dan keaslian tekadnya. Berikut ini ada 6 kunci ruqyah, yang mana ini adalah menjadi bekal yang diajarkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah SAW, yang secara eksplisit tertuang di dalam 10 ayat pertama dalam surah Al-Muzammil, yaitu bekal qiyamul lail, membaca Al-Quran secara tartil, zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian bertawakal, bersabar, dan hijrah. Yang pertama adalah firman Allah, qumil laila illa qalila, bangunlah untuk sholat di malam hari kecuali sedikit daripadanya. Jadi bekal pertama adalah bangun di tengah malam, sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Mujahid dakwah yang tidak memelihara tradisi ini sudah pasti akan terkapar di medan dakwah. Sebab dari mana ia akan memperoleh kekuatan ilahiyah jika malam hari dihabiskan untuk tidur semata, tidak memanfaatkan waktu emas, waktu yang sangat berharga, yaitu waktu di mana kita dikabulkan doa-doa kita oleh Allah Ta'ala. Belajar dari seorang panglima besar ataupun pimpinan besar, Muhammad Al-Fatih. Saat peperangan, Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengajak tentaranya untuk membersihkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak sholat, doa, zikir, hingga tepat jam 1 pagi hari Selasa 20 Jumadil Awal tahun 857 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, serangan utama dilancarkan dan akhirnya mendapatkan kemenangan yang luar biasa, bisa menaklukkan Bizantium atau Romawi Timur. Nah, ini adalah bukti bahwa Muhammad Al-Fatih adalah seorang yang ahli tahajud, tercermin saat beliau dan pasukan Islamnya hendak melaksanakan sholat Jumat yang pertama kali di kota itu, bahwa beliau menawarkan ketika pasukannya berdiri semua, siapa di antara kalian yang sejak balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat fardunya, maka semuanya berdiri. Siapa di antara kalian yang sejak balik sampai saat ini tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatibnya, maka sebagian besar duduk, ya, artinya banyak. Terus pertanyaan berikutnya, siapa di antara kalian sejak balik sampai saat ini yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lailnya? Semuanya duduk kecuali beliau sendiri, maka beliaulah yang menjadi imam sholat Jumat saat itu. Jadi standarnya adalah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, maka beliau sendiri yang memimpin sholat Jumat yang fenomenal pada saat itu, setelah menaklukkan Konstantinopel. Bahwa waktu terbaik untuk berdoa dan tahajud adalah pada sepertiga malam, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa'utiyahu wa man yastaghfiru li fa aghfiru lahu. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir seraya berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku jawab doanya. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan permintaannya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni dia. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berdoa, menyampaikan semua permohonan kita kepada Allah Ta'ala. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, sebagaimana di surat Ali Imran ayat yang ke-16, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Mari kita manfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya.
Yang kedua adalah bekal ruhiyah kita itu adalah membaca Al-Quran secara tartil. Sebagaimana dalam ayat 4 Al-Muzammil ini, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Jadi ini adalah bekal kedua, membaca Al-Quran secara tartil. Seorang mujahid dakwah tidak boleh tidak membaca Al-Quran. Wajib dia membaca Al-Quran. Dia sangat wajib, bahkan sesungguhnya sangat butuh untuk membaca Al-Quran secara tartil dalam setiap denyut nadinya, sehingga senantiasa ada energi ilahiyah yang memancar dan mengalir ke segenap organ tubuhnya. Mari kita bersama evaluasi tentang poin ini. Kalau di bulan Ramadan kita bisa membaca dengan khusyuk, secara kuantitas bagus, kualitasnya juga kita ditingkatkan, maka di luar Ramadan juga seperti itu ya. Mari kita evaluasi bersama-sama bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran, khususnya dalam hal membaca. Barangkali masih ada sebagian di antara aktivis dakwah yang membacanya belum murattal, ya belum sesuai dengan kaidah tajwidnya. Mari kita tingkatkan bersama-sama. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan kita semuanya. Yang ketiga adalah bekal kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila." Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan, dengan totalitas. Ini adalah bekal ketiga, zikir dan tabattul kepada Allah taala. Tabattul adalah fokus untuk beribadah dan berzikir kepadanya. Zikir ini sungguh sangat penting agar orientasi mujahid dakwah dalam menjalankan misi mulianya tidak terkotori oleh kepentingan hawa nafsunya, supaya Allah selalu menjaga niat baik kita tidak dibengkokkan dengan niatan-niatan duniawi yang ada di dalam medan perjuangan. Maka mari kita selalu berzikir dengan kalimat thayyibah, dengan bersolawat, dengan terus menyampaikan Asmaul Husna dan lain-lainnya. Itu adalah sebagai benteng yang bisa menghindarkan kita dari segala gangguan, dari segala bisikan-bisikan setan dan nafsu-nafsu kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah bekal tawakal. Allah berfirman, Rabbul Masyriqi wal Maghrib, la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Dialah Tuhan Masyriq dan Maghrib. Tiada Tuhan yang berhak untuk disembah melainkan Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung, sebagai pemimpin dan pelondong, sebagai penolong kita, yaitu sebagai wakil kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seorang mujahid dakwah tidak semata-mata menggunakan analisis kausalitas dalam kinerja dakwahnya. Keberhasilan dakwah tidak diukur dari seberapa banyak pengikut yang berhasil direkrut, tetapi lebih pada sejauh mana keikhlasan kita sehingga tetap konsisten bersama dakwah. Tadi sudah kita singgung tentang tentara Tolut yang sedikit tapi bisa menang melawan Jalut yang zalim. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah biidznillah. Betapa banyak kelompok yang sedikit, yang minoritas bisa mengalahkan kelompok yang besar, yang mayoritas dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Kemudian bekal berikutnya yang kelima adalah bekal sabar. Sebagaimana Allah berfirman, wasbir ala ma yaqulun, dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan. Seperti telah disinggung di awal pembahasan bahwasanya jalan dakwah adalah jalan yang penuh lika-liku. Sudah pasti seorang mujahid dakwah harus memiliki stok kesabaran yang tidak boleh habis oleh situasi dan kondisi apapun. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Sabar adalah kunci keberhasilan, sebagaimana kata Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, bahwa sesungguhnya Allah menjadikan sabar sebagai kuda tunggangan yang tak kenal lelah, pedang yang tak pernah tumpul, prajurit yang pantang menyerah, benteng yang kokoh yang tak bisa dihancurkan dan ditembus. Sabar merupakan saudara kandung kemenangan. Di mana ada kesabaran, di situ ada kemenangan. Rasulullah bersabda, Inna nasra ma'as sabr, sesungguhnya bersama dengan kesabaran ada kemenangan.
wa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah hijrah. Ini adalah bekal ya. Sebagaimana di ayat 10 Allah berfirman, wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik, yakni menjaga kemurnian niat, metode dan strategi dalam menjalankan misi dakwah. Tidak boleh atas nama ingin cepat berhasil lalu menggunakan segala cara dalam berdakwah. Hijrah di sini bukan meninggalkan umat kita, tetapi justru adalah mengajak mereka kepada kebaikan. Hijrah menuju kepada kebaikan. Sebelum kita mendakwakan, kita meninggalkan hal-hal yang buruk dan kita dakwahkan masyarakat kita untuk mengarah kepada yang baik tersebut. Hijrah adalah keyakinan dan kemenangan. Dalam ketaatan kepada Allah tentu ada ujian, tantangan, ancaman, dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Maka disinilah kesediaan berkorban di jalan Allah menjadi penting. Ini yang ditunjukkan oleh para sahabat, para muhajirin yang tidak peduli meninggalkan harta benda mereka di Mekah, tidak peduli sulitnya perjalanan di tengah-tengah ancaman, tidak peduli panas terik siang hari dan kesejukan dingin pada malam hari. Mereka meninggalkan keluarga sebagian yang masih kafir, meninggalkan harta benda, perniagaan yang sudah eksis di Mekah dalam rangka untuk hijrah ke jalan Allah di Madinah. Maka Allah mengganti perbendaharaan yang mereka tinggalkan dengan jauh lebih besar yang mereka dapatkan di Madinah. Ada syarat hijrah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran, yaitu kepanjangan dari hanya adalah berarti hati yang selalu terpaut kepada Allah. Huruf I-nya adalah inisiatif yang selalu menjauhi dosa. Huruf J-nya adalah jejak Nabi yang selalu menjadi teladan. R-nya adalah ridho yang selalu diharapkan dari Allah. A-nya adalah ambisi yang selalu mencari pahala. H-nya adalah husnul khotimah yang selalu menjadi cita-cita tertinggi. Hijrah itu tiap hari dan harus diupayakan dengan segenap jiwa raga kita. Maka marilah bersama-sama pada kesempatan ini dan seterusnya kita berusaha untuk istiqomah dalam hijrah menuju kepada kebaikan. Nafsu kita adalah selalu menggoda kita untuk mengajak kepada kemaksiatan. Maka mari kita berusaha untuk melawan diri kita, melawan segala macam gangguan setan dan juga dari sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu membimbing kita supaya kita selalu dalam keadaan ruhiyah spiritual yang tinggi, dan dengan itulah kita bisa mendakwahkan kebaikan kepada masyarakat. Hadanallahu alaikum ajma'in. Allahumma fiq ala kumitorik wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.